Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin tentang faktor persekutuan terbesar. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang bilangan prima. Bilangan prima itu angka berapa saja? Kemarin sudah dipelajari dari bilangan prima 2 sampai ke 23 itu sudah dicari toh, yang bilangan primanya dapat berapa dan seterusnya. Kemudian ketika kalian mencari bilangan prima, itu kalian juga sudah mencari faktor dari bilangan tersebut. Ada yang prima, ada yang bukan prima gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar. Disimak baik-baik supaya nanti penjelasan dari Pak Guru ini kalian bisa pahami. FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Ada beberapa cara dalam mencari FPB. Ini Pak Guru akan berikan 3 cara untuk mencari FPB. Disimak baik-baik nggih. Cara yang pertama dengan cara mencari faktor persekutuan. Nah, ini cara ini seperti yang kemarin. Kita cek nggih. Berapa FPB dari 28 dan 42? Nah, yang pertama kita tulis faktor dari 28 seperti ini. Ternyata faktor dari 28 ada nih, 1 pasangannya dengan 28 karena hasilnya 28. 2 mendapat pasangan 14 karena 2 kali 4 juga hasilnya 28, atau 28 dibagi 2 ketemunya 14. Kemudian habis 2, 3 tidak bisa, lanjut 4. 4 itu mempunyai pasangan 7 karena 4 dikali 7 28. Kemudian kalau 5 tidak bisa karena nggak ada perkaliannya. 6 juga tidak, maka faktor dari 28 ini kita pindah ke sini adalah berapa anak? 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Paham sampai sini? Selanjutnya kita lihat faktor dari 42. Ternyata faktor dari 42 adalah 1, nih 2, 21, 3, 14, 6, 7, sehingga faktornya dari sini. Ya, kita tulis ya. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Untuk cara nomor 1 ini, mencari FPB-nya dicari faktor yang bersekutu yang paling besar. Kita lihat. Ini dengan ini ada, berarti ini bersekutu. Bersekutu itu atas dan bawah ada, ini bersekutu. 3 ini ada, ini tidak ada. 4 ini ada, ini enggak ada. 6 ini ada, ini tidak ada, berarti tidak bersekutu. Nah, 7 bersekutu. 14 juga bersekutu. Nah, kita beri tanda seperti ini. 21 tidak, 42 dan 28 juga tidak. Sehingga yang bersekutu hanya 1, 2, 7, 14. Karena ini mencari faktor persekutuan terbesar, maka angka yang paling besar yang bersekutu berapa? Yang mana? Ya, FPB-nya adalah yang paling besar ini, 14. Nah, ini cara yang pertama. Mudah toh? Cara yang kedua lebih mudah lagi dengan menggunakan tabel. FPB dari 28 dan 42 adalah dengan tabel akan lebih simpel, asal anak-anak tahu nanti bilangan primanya. Bilangan prima patokannya adalah 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 11, 13. Nah, ini menjadi patokan anak-anak ketika menggunakan tabel. Mari kita coba. FPB 28 dan 42 adalah, nah kita bikin tabel seperti ini.
28, 42 dibikin tabel seperti itu. Kemudian kita beri garis begini ya. Ini untuk FPB. Nah, dari 28 dan 42 ini kita beri garis ke sana. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Karena keduanya ini bisa dibagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Dan ini kan bilangan genap ya. Kalau bilangan genap itu bisa dibagi dengan bilangan yang paling kecil dari bilangan prima. Baginya harus dengan bilangan prima. Dimulai dari yang terkecil. Yang terkecil 2. Kebetulan 28 dibagi 2 itu mendapatkan 7. 42 dibagi 2 juga habis dibagi, terus hasilnya 21. Nah, perhatikan anak-anak. Kedua-duanya ini ya habis dibagi semua. Ketika dibagi ini mendapat ini, ketika dibagi ini mendapat ini. Artinya kedua-duanya baik sini dan sini ini berubah. Bisa dibagi. Karena keduanya bisa dibagi, maka dia masuk ke kolom di sini nanti menjadi FPB. Turunkan lagi dari 14 dan 21 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil karena masih bisa dibagi ya toh. 14 bisa dibagi 2 hasilnya tuh 21 dibagi 2 itu bisa, tetapi nanti hasilnya bersisa tidak habis dibagi. Karena bersisa maka kita tulis tetap 21. Yang ini bisa dibagi, yang ini tidak bisa, maka dia tetap ditulis di sini, tidak masuk di FPB karena keduanya ada yang tidak bisa. Selanjutnya, karena angkanya sudah 7 dan 21, ya, keduanya ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima yang terkecil karena ganjil semua toh. Kita coba angka berikutnya yaitu bilangan prima 3, maka kita coba 3. 7 dibagi 3 nanti bersisa, maka ditulis 7. Nah, 21 dibagi 3 dapat 7 karena habis dibagi. Maka bilangan 3 ini ya, yang ini 7 tetap, yang ini bisa dibagi, maka kita tulis di sini, tidak kita tulis di sini. Karena yang ini bisa, yang ini tidak bisa. Paham anak-anak? Nah, kemudian sudah dapat 7 dan 7, maka kita bagi lagi dengan bilangan prima selanjutnya. Kalau kita bagi 5, ini tidak bisa semua. Akhirnya kita bagi naik lagi 7. Nah, ketika dibagi 7, 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. Nah, kebetulan dua-duanya bisa dibagi ya dengan 7 dan berubah semua. Karena angka ini dan ini berubah, maka 7 ditulis di sini. Nah, FPB-nya itu tinggal mencari nih 2 dan 7 ini dikalikan sehingga ketemunya 14. Nah, nanti bagian sini nih ke sana ini untuk KPK. Jadi kalau dengan tabel bisa mencari FPB dan langsung mencari KPK. Pelan-pelan ini cara yang kedua akan mudah kalau anak-anak sudah sering latihan. Cara yang ketiga adalah menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Mencari FPB dari 28 dan 42 adalah, nah ini belum diajarkan karena pakai pangkat-pangkat ya. Kita coba 28 itu kita faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor, sama dengan tabel caranya. 28 kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Nah, 2 nggih. 28 dibagi 2 ketemunya 14. 14 masih kita bisa bagi lagi dengan bilangan prima lagi yang paling kecil. 14 bagi 2, 7. Ketika kanan dan kiri sudah bilangan prima semua, maka stop sampai di sini. Sehingga faktorisasi prima dari 28 adalah ini. 2 kali 2 kali 7. Atau sama dengan 2-nya ada 2, maka ditulis 2 pangkat 2 kali 7. Nah, ini kan belum diajarkan kan ya. 42 kita bagi 2, 21, 21 bagi 3 dapat 7. Karena dua-duanya sudah bilangan prima semua, maka faktornya adalah ini 2, 3, 7. 2 kali 3 kali 7. Bagaimana mencari FPB-nya? FPB-nya adalah dicari yang bersekutu di atas dan di bawah ini. Mana yang bersekutu? Ada 2 dengan 2.
Ada 7 dengan 7. 3 tidak, karena 3 yang atas tidak ada. Kalau sudah gimana Pak? Yang 2 kita ambil yang mana? Kalau ada pangkat seperti ini, yang diambil adalah yang pangkatnya paling kecil. Kebetulan ini ada yang tidak ada pangkatnya, maka kita ambil yang 2, taruh di sini. Dan kalikan 7, taruh di sini, sama dengan 14. Nah anak-anak, itu adalah 3 cara mencari FPB. Gunanya untuk apa? FPB ini nanti berguna untuk menyederhanakan pecahan. Jadi ketika nanti ada pecahan disuruh menyederhanakan, anak-anak tinggal mencari menggunakan FPB. Maka FPB harus dipelajari terlebih dahulu supaya anak-anak bisa mengerjakan pecahan. Agak sulit tetapi harus dicoba pelan-pelan. Tidak perlu marah-marah, nggak bisa, harus dicoba dulu. Nanti anak-anak mencoba pelan-pelan, mau pakai cara 1, cara 2, atau cara 3. Ini ditulis dulu, dicatat dulu di buku catatan anak-anak. Nanti kita coba satu persatu. Latihan untuk FPB ini mau cara yang 1, 2, atau 3 boleh. Begitu ya anak-anak.